Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama saya sendiri Marhamah, kemudian ada Saifullah, Sofia, dan Zainul Muttaqin. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai text mining dalam analisis sentimen review restoran menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN. Untuk pembahasan materi, pembahasan pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus. Yang kedua, cara kerja atau metode penelitian. Yang ketiga, tahapan-tahapan dan algoritma. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pembahasan pertama, saya Marhamah akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus. Restoran merupakan objek yang banyak direview secara online. Banyak aspek mempengaruhi keputusan seseorang berkunjung ke restoran hanya dengan membaca review orang lain. Oleh karena itu, studi komputasi diperlukan untuk mengklasifikasikan review pengguna menjadi opini positif atau negatif, memudahkan pengguna lain dalam mengambil keputusan. Analisis sentimen adalah teknik komputasi untuk menggali, mengklasifikasi, dan memahami pendapat yang diungkapkan dalam berbagai konten. Tujuannya adalah mengidentifikasi sentimen terhadap suatu objek. Opinion meaning tidak memperhatikan topik dari teks tersebut, melainkan fokus pada ekspresi yang digambarkan dalam teks opini. Hal ini berlaku untuk komentar di forum online dan sebagainya, termasuk opini positif, negatif, atau netral. Oleh karena itu, analisis sentimen atau opinion meaning merupakan solusi untuk mengelompokkan opini atau ulasan menjadi opini positif atau negatif secara otomatis. Banyak algoritma kategorisasi teks telah dieksplorasi dalam literatur sebelumnya, seperti KNN, Naive Bayes, dan Support Vector Machine. KNN dan CVM memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada pengklasifikasi lainnya. Pada penelitian ini, menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN dalam mengklasifikasikan teks, analisis sentimen pada review restoran untuk mencari nilai akurasi tertinggi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia. 2. Cara kerja atau metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan tahapan sebagai berikut. Pengumpulan data. Data untuk eksperimen ini dikumpulkan, lalu diseleksi dari data yang tidak sesuai. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memfilter secara manual untuk data review yang berisi opini positif dan opini negatif. Sebaiknya, data review yang dikumpulkan sebanyak mungkin agar dapat dilihat perubahan tingkat akurasi yang dihasilkan. Pengolahan awal data. Pada tahap pengolahan awal data, untuk klasifikasi teks atau sentimen, digunakan tahap pre-processing agar teks yang noise atau bersifat teks HTML, simbol, ataupun tanda baca dapat dihilangkan. Tahap pre-processing merupakan tahap yang penting untuk membersihkan dan mempersiapkan teks untuk diklasifikasi. Metode yang diusulkan. Metode atau model yang diusulkan pada penelitian ini menggunakan K-Nearest Neighbor atau yang sering dikenal dengan KNN. Dari penelitian ini akan diperoleh beberapa nilai akurasi yang dihasilkan algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN dalam pengklasifikasian teks. Eksperimen dan pengujian metode. Dalam melakukan pengujian model yang diusulkan pada eksperimen ini, software yang digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung tingkat akurasi adalah RapidMiner. Evaluasi dan validasi hasil. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil akurasi dari eksperimen yang telah dilakukan. Setelah nilai akurasi didapatkan, maka dilakukan proses validasi untuk mendapatkan nilai akurasi terbaik menggunakan confusion matrix dan
ROC Curve. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zainul Mutakin. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sofia. Oke, baik, selanjutnya adalah tahapan-tahapan dan juga algoritma. Oke, sesuai dengan daripada tema ataupun judul daripada kelompok kami, bahwasanya tahapan-tahapan dan algoritma itu adalah suatu pokok penting yang digunakan ataupun dibahas pada presentasi kali ini. Nah, saya tahapan-tahapan dan algoritma. Oke, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, pada pengertian ini, kami selaku penulis itu menggunakan 200 daripada data review restoran yang terdiri daripada 100 review untuk opini positif dan 100 untuk review negatif. Nah, adapun data review daripada restoran kami ini kami ambil daripada situs www.tripadvisor.com. Nah, pengumpulan data training untuk review restoran dilakukan dengan mengcopy setiap review ke Notepad sehingga menghasilkan file dan berekstensi TXT. Nah, tahap pengumpulan data ini adalah kami mengambil sampel data yang mana nanti akan digunakan untuk menjalankan daripada proses menggunakan algoritma tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengolahan awal data. Nah, pada tahap preprocessing ataupun pada tahap pembersihan data, nah, yang kami gunakan untuk membantu menghasilkan nilai akurasi terbaik, yaitu dengan yang pertama itu adalah tokenization ataupun tokenizing. Nah, proses tokenizing ini adalah yang mana sebuah fitur ataupun sebuah teknik yang mana membuat seluruh tanda baca ataupun simbol ataupun yang bukan huruf dihilangkan sehingga menjadi sekumpulan kata yang utuh. Nah, jika misalnya ada kata-kata di dalam data yang telah kami kumpulkan itu bersifat memiliki tanda baca ataupun sebagainya, maka fitur tokenizing ini akan menghapus seluruhnya sehingga menghasilkan data yang baik. Oke, selanjutnya adalah filter stop word. Nah, pada tahap ini terjadi penghapusan data yang kata-kata yang tidak relevan seperti the, for, of, dan sebagainya. Maksud daripada fitur daripada stop word ini adalah menghapus daripada data-data yang sekiranya itu memang tidak perlu ataupun terlalu menggunakan kata yang berlebihan daripada data yang telah kami dapatkan. Nah, selanjutnya adalah metode yang diusulkan. Nah, pada penelitian kami ini, metode yang kami usulkan yaitu penggunaan algoritma Key Nearest Neighbor ataupun KNN untuk mengetahui nilai akurasi yang akan dihasilkan untuk pengklasifikasian teks. Nah, di sini kami menggunakan algoritma daripada Key Nearest Neighbor ataupun KNN, yang mana algoritma ini istilahnya yang kami gunakan saat ini untuk menganalisis daripada sentimen ataupun menganalisis daripada komentar-komentar sesuai dengan daripada judul kami. Oke, selanjutnya adalah hasil eksperimen dan pengujian model. Nah, setelah kita melakukan proses-proses pre-processing di atas, maka didapatkan bahwasanya hasilnya. Proses kategori teks ini menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor ataupun KNN. Secara sederhana, algoritma ini bekerja dengan membandingkan jarak data masukan dan jumlah data pelatihan yang paling dekat. Pada algoritma KNN tidak perlu masukkan parameter ataupun karena algoritma ini merupakan algoritma lazy learner yang tidak membangun model klasifikasi. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat bahwasanya hasil daripada pengujian yang telah kami lakukan. Oke, di sini sudah terdapat semacam gambar ya, gambar dari hasil yang telah kami lakukan. Pemasukan proses-proses di atas, lalu lakukan pengujian sehingga mendapatkan hasil tersebut. Hasil seperti yang ada di PPT ini. Nah, selanjutnya pada tabel eksperimen pengujian nilai K menunjukkan nilai K yang dipakai untuk melakukan klasifikasi adalah 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan juga 80. Nah, ini adalah hasil pengujian nilai K yang dimana menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor itu kita menggunakan nilai K untuk istilahnya menentukan klasifikasi.
Nah, sudah dapat dalam tabel tersebut nilai K dan juga akurasi yang didapatkan. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, nilai akurasi terbaik yaitu sebesar 93% diperoleh dengan penentuan nilai K-nya 30. Nah, setelah mendapatkan nilai K, maka nilai akurasi yang didapatkan yaitu sebesar 93%, seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar yang ada pada PPT. Nah, di sini sudah dapat true negatif, true positif, dan kelas precision-nya. Oke, baik. Selanjutnya, berdasarkan tabel conversation matrix menunjukkan bahwa jumlah true positif ataupun TP adalah 97 poin dan false negatif itu sebanyak 3 opini. Nah, berikutnya 89 opini dan true negatif, dan berikutnya 89 opini untuk true negatif dan 11 opini untuk false positif. Nah, sudah didapatkan di sini bahwasanya true positifnya itu adalah sebanyak 97 opini ataupun 97 pendapat dari data yang sudah didapatkan tadi, yang sudah dilakukan pengujian sehingga masuk dalam tahap hasil ini. Nah, dan juga sudah didapatkan bahwasanya prediksi negatifnya yaitu sebanyak 3 opini yang istilahnya salah, yang bahwasanya sudah dapatkan true positif dan juga true negatif seperti yang ada pada tabel tersebut. Oke, baik, selanjutnya adapun hasil daripada nilai akurasi, sensitivity dan juga specificity, PPV dan EPV hasilnya dapat dilihat dalam berikut. Nah, di sini sudah dapat daripada nilai akurasinya berapa. Ini dibentuk dalam 1%, mana akurasinya itu dapat 93% dan juga sensitivity-nya itu 97% dan juga specificity-nya itu 89%, PPV-nya 89% dan juga NPV-nya 87%. Baik, selanjutnya adalah evaluasi dan validasi hasil. Nah, ini merupakan tahap akhir, yaitu istilahnya menentukan seluruh daripada hasil akhir daripada algoritma yang telah kita gunakan ataupun seluruh pengujian-pengujian yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, adapun hasil daripada evaluasi dan validasi hasil yaitu dari eksperimen pengolahan 200 data training menggunakan algoritma Gede-Stepbone diperoleh tampilan kurva erosi dan juga nilai AUSI ataupun area under curve sebesar 0,980 untuk diagnosa hasil excellence classification. Nah, di sini merupakan istilahnya tabelnya. Yang merah ini menunjukkan bahwasanya itu menilai nilai AUSI-nya dan juga untuk grafik biru itu adalah nilai ROC-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Saifullah. Oke, selanjutnya ada pembahasan kesimpulan. Adapun kesimpulan pada penelitian tersebut ialah menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain yaitu yang pertama, algoritma Canary-Snakebone atau KNN ini merupakan algoritma yang memiliki kinerja yang sangat baik dalam pengklasifikasian teks, yang dimana itu terbukti menghasilkan nilai akurasi hingga 93%. Dan adapun pengujian pada algoritma Canary-Snakebone atau KNN ini menghasilkan nilai AUC sebesar 0,980 atau 0,980. Dan termasuk nilai ini itu termasuk dalam excellent classification. Yang dimana setelah dilakukannya di tahapan pengujian, evaluasi dari algoritma tersebut, yang dimana algoritma KNN ini sangat tinggi menghasilkan nilai akurasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Text Mining, Bapak Suryadi STMCS, atas perhatian dan bimbingan Bapak selama ini. Dengan ini, presentasi kelompok 1 kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.